Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my vlog. I am Muhammad Fadlan Kabir. We are going to study English. So di sini ada yang nanya ya, apa perbedaan simple past dengan present perfect? Di sini kita harus membedakan simple past dengan present perfect. Sebenarnya di sini sih dari arti ya, kalau dari arti beda jauh sih. Karena kalau present perfect tuh ada kata sudahnya, tapi kalau simple past itu buat ya kayak nerangin masa lalu gitu, untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi aktivitas masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itu simple past. Kalau present perfect itu gunanya tuh untuk menanyakan aktivitas yang sudah terjadi di masa sekarang. Jadi tadi tuh simple past. Nah, jadi simple past itu kegunaannya untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi kita di sini sudah mengetahui ya, simple past itu gunanya tuh untuk apa gitu, untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lalu. Nah, ini kalau misalkan simple. Ini kalau misalkan kegunaannya present perfect ya. Kegunaannya itu untuk menyatakan nggak terbiasa nih pakai papan tulis. Aktivitas yang sudah terjadi di masa sekarang. Nah, jadi ini kita sudah mengetahui simple past, kegunaan simple past dan kegunaan present perfect. Jadi ini di masa lalu, ini di masa sekarang, dan ini itu nggak ada kata sudah, sedang, atau akan, atau belum gitu. Sedangkan ini ada kata sudah. Nah, biar gak jadi bingung, kita langsung aja ke contohnya. Oke, contohnya. Nih, jangan ke contohnya. Kita harus mengetahui rumusnya dulu ya, rumus. Kalau simple past itu ini yang simple past active voice ya, active voice. Nih, jadi cara membuat rumus simple past itu penggal
Jadi subjek kalau subjeknya they, we, you, she, he, it, on Fadlan, atau my friends, jamak ya, jamak. Aduh, nyebelin banget. Friends tuh dia pakai did. Kan kalau simple present itu make do ya, tapi ini kalau di simple past ini di masa lampau itu make did. Jadi kalau ditarik simpulan di sini yang positifnya itu subjek tambah verb 2 tambah objek. Nah, sekarang contoh di sini. Saya mendapat uang. Nah, kan mendapat tuh get ya, get. Ini verb 1, verb 2 nya itu got, verb 3 nya itu apa? Gotten. Nah, karena di sini verb 2, kita harus pakai verb 2 di sini. Berarti apa? Got. Tadi apa? Uang ya, uang. Money. I got money. Jadi gini, kalau misalkan pengen bilang gitu ke teman, saya mendapat uang kemarin. I got money yesterday. Gitu. Sekarang lagi ya. Ini contoh. Fadlan memberiku uang kemarin. Misalkan ya. Fadlan, ini ya, saya hapus ya. Fadlan gave me money yesterday. Nah, ini kan bentuk verb satu give itu verb satunya itu give. Kalau verb 3-nya itu given. Nah, terus kalau mau buat kalau pengen buat yang negatifnya, berarti ini dikatakan artinya tidak ya. Nah, ini rumusnya. Subjek tambah did, karena sini negatif jadi did plus not. Jadi berantakan banget. Sorry guys ya. Ini tulisan saya kurang bagus nih. Did not ya. Berarti jadi didn't. Nah, berarti sini apa? Didn't. Subjek plus didn't plus objek. Ini kata kerjanya mana? Verb 1. Ini karena di sini sudah pakai verb 2. Ini kan did ini verb satunya itu kan do. Ini kenapa verb 1? Karena di sini sudah ada verb 2. Did ini verb satunya itu do, dipakai untuk simple present. Tapi udah, jangan bahas itu dulu. Kita ini dulu ya, perbedaannya dulu ya. Nah, didn't plus verb 1 plus objek. Misalkan contoh, saya hapus. Saya tidak memakan roti
kemarin. I didn't eat bread yesterday. Nah, terus lagi, saya tidak membeli roti kemarin. Misalkan jangan saya lagi. Contoh, Afzal tidak memakan roti kemarin. Tidak membeli. By yesterday. Nah, terus kita ke pertanyaan, questionnya. Ini kalau pertanyaan itu diartikan apakah gitu. Tadi kan tidak, ini tidak. Di sini polos, gak ada apa-apa aja. Saya mendapat uang gitu. Jadi sini tidak ada kata sudah, belum, akan, tidak, atau apalah. Maunya bersih. Saya mendapat uang. Nah, kalau di sini saya tidak, ini aja. Aduh. Ini samain aja ya sama yang positifnya biar tahu gitu bedanya di mana. Misalkan tadi ya, ini kan saya mendapat uang. Kalau ini saya tidak mendapatkan uang. I didn't get money. Ini karena verb 1, pakai verb 1. Itu. Ujian. Terlalu ya guys. Nah, biar terang. Terus, nah kan ini kan sudah tahu kan bedanya di mana. Kalau ini makin tidak, kalau ini polos, gak ada apa-apa. Dia langsung kata kerja gitu. Nah kalau di sini diartikan apakah. Misalkan, rumusnya nih, did. Jadi ini tuh pindah ke depan. Did ini pindah ke depan. Kalau ini kan ini ya tambah not jadi didn't. Nah ini didnya ini dihapus terus dibalikan itu jadi apakah. Dia did dibersihin notnya itu jadi apakah. Nah, did tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Ini nggak usah ini ya, nggak usah verb 2 karena di sini sudah ada verb 2 nya di sini. Kalau ini kan belum ada nih, ini murni jadinya langsung verb 2. Jadi ini verb 1. Nah di sini misalkan apakah, misalkan ya, apakah saya mendapat uang kemarin. Tapi jarang ya orang kayak conversation gitu bilang kayak gitu ya, jarang. Tapi nggak apa-apa ini. Misalkan ini aja, misalkan kita jangan pakai I terus, pakai you aja yuk. Apakah kamu mendapat uang kemarin? Did you get money yesterday? Tanya, apakah kamu mendapat uang kemarin? Nah, di sini kita kasih contoh yang kedua ya.
Eh, Contoh yang kedua kita samain kayak ini nih. Misalkan Afzal tidak membeli roti kemarin. Misalkan apakah ini, misalkan ini ya, ada orang bilang Afzal tidak membeli roti kemarin. Nah, kita yang belum tahu nanya, apakah Afzal membeli roti kemarin gitu. Nah, jawabannya ini bilangnya Afzal tidak membeli roti kemarin. Afzal didn't buy bread yesterday. Apakah Afzal Nah, di sini karena gak muat ya. Ini ada yang question negatifnya. Dia pertanyaan plus negatif. Dia bisa diartiin sih kayak bukankah gitu. Kayak misalkan nih gini. Ini guys, kasih rumusnya dulu ya. Dan rumusnya didn't. Ini karena ini negatif nih, negatif mana ini negatif. Nah, ini kayak gimana, kayak digabung gitu lah. Jadi yang pertanyaan ini ditambah not di sini. Nih, ditambah not di sini. Jadi didn't. Nah, nih. Nah, di sini rumusnya didn't subjek tambah verb 1 tambah objek. Ini pertanyaan. Nih kayak contohnya. Kan Afzal ini di sini tuh Afzal tidak membeli roti kemarin. Nah, coba kalau misalkan dibuat negatif pertanyaan, berarti jadi negatif pertanyaan. Berarti jadi ini kuncinya itu artinya bukankah. Didn't jangan dulu. Jadi kan kalau misalkan kita nanya make question negatif ini, berarti kita artinya gini. Ini kan Afzal tidak membeli roti kemarin. Berarti jadi bukankah Afzal membeli roti kemarin? Gitu. Jadi di sini kalau ditranslate ke bahasa Inggris, didn't bukankah Afzal didn't Afzal buy bread yesterday. Jadi artinya bukankah Afzal membeli roti kemarin? Terus jadi ini tuh kayak buat meyakinkan gitu. Bukankah Afzal membeli roti kemarin? Gitu. Tuh pertanyaannya seharusnya di sini sih, tanda tanya tuh di sini, tapi gak muat ya guys. Nah, terus lanjut. Misalkan nih ya,
Saya tidak mendapatkan uang kemarin, yesterday. Ya ini ya guys. Nah, coba yang ini kita ubah ke question negatif. Did you get money yesterday? Apakah kamu mendapat uang kemarin? Nah, ini kalau yang question negatifnya, bukankah kamu mendapat uang kemarin? Nah, itu jadi gitu ya. Berarti jadi didn't you get money yesterday? Tanya. Nah, sebenarnya sih gitu. Jadi untuk simple past, J-nya kalau dari ini ya, kalau dari present perfect ya, ini ya dari arti ya, dari simple past sama present perfect gitu, jauh gitu artinya. Jadi kayak ini tuh bersih gitu, gak ada sudah. Kan kalau present perfect tuh make sudah ya, sudah artinya. Tapi kalau ini enggak. Oke, ini udah ya, saya hapus. Nah, ini kita lanjut ke present perfect. Biar kita harus mengenal dulu present perfect. Nah, baru kita cocokin gitu, bandingin. Tapi kalau misalkan ente pada udah tahu gitu, udah tahu rumus-rumusnya atau apa gitu, udah tahu pengenalannya gitu, dan lu tuh ngerasa bingung gitu bedanya di mananya gitu. Nah, nanti langsung skip aja di bagian akhir. Nah, itu saya buat perbedaannya gitu, bedanya di mananya. Ini saya jelasin gitu dari simple past dan present perfect itu biar mengenal dulu gitu. Tapi yang kalau misalnya udah kenal ya udah paham betul lah gitu. Nah, langsung skip aja ke bagian akhir. Nah, ini present perfect. Nah, ini present perfect. Tadi tuh masih ingat gak present perfect tuh gunanya tuh buat apa? Nah, ini saya ingetin lagi. Gunanya itu untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di masa sekarang. Jadi kita buat rumusnya dulu. Nih, present perfect. Ini yang active voice ya, active voice. Yang nominalnya tadi belum ya, yang simple past. Nah, itu mungkin di vlog selanjutnya gitu. Insya Allah ya, kalau misalkan lagi ada mood gitu. Nah, ini aku langsung aja ke ini aja, ke active voice nya gitu. Nominalnya nggak aku kasih dulu, tahunnya bingung. Present perfect. Jadi kalau subjeknya they, we, you, itu make have. Kalau she, he, it, misalkan Iwan, itu pakai has. Nah, ini kita buat yang positifnya. Positifnya itu kata kuncinya itu artinya itu sudah ya. Jadi rumusnya itu subjek tambah have atau has
tambah verb 3. Ini jadi verb 3 ya, ingat. Tambah objek. Jadi misalkan Iwan sudah membeli makanan. Iwan kembali ke subjek. Ini karena Iwan ini nama orang, pakainya has. Nih ya. Iwan has membeli bought. Ia membeli bought food, membeli makanan, food. Iwan sudah membeli makanan. Nah, ini di masa sekarang ya, di masa sekarang. Karena ini present. Kalau present tuh di masa sekarang. Kalau pas buat masa lalu, kalau future itu dari untuk masa depan. Nah, itu kuncinya. Terus misalkan lagi contoh kedua, kita sudah, nih karena kita subjeknya nih pakai have. We have, kita sudah kembali ke verb 3. Kata kerjanya diubah ke verb 3. Jadi misalkan kita sudah datang di sini. We have came. Oh iya, maaf, sorry. Kalau came itu buat ini ya, verb 2. Jadinya verb 1 datang tuh come. Ini verb 1-nya, verb 1 come. Verb 2-nya came. Verb 3-nya come. Jadi sama, verb 1 sama verb 3 tuh sama. Ya, we have come, bukan came ya, sorry tadi salah. Came tuh verb 2-nya. Kita sudah datang di sini. We have come here. We have come here. Kita sudah di sini. Sudah datang di sini. Nah, terus lanjut ke negatifnya ya. Aduh, maaf. Ini biar gak makan tempat. Ini negatifnya, rumusnya nih, subjek tambah ini nih. Ini kalau misalkan buat negatif ini jangan. Jadi ini kalau misalkan pengen buat negatif, yang buat negatifnya itu tambahin not di sini. Have tambah not jadi haven't. Has tambah not jadi hasn't. Nah, gitu ya. Kalau pengen buat ke negatifnya. Nah, di sini rumusnya subjek tambah haven't atau hasn't tambah verb 3 tambah objek. Pegal. Nah, di sini negatifnya udah dibuat rumusnya. Misalkan contohnya ini ya, sama kayak di awal. Maaf, pegal. Contoh di sini subjeknya Iwan. Ini kan Iwan sudah membeli makanan. Ini kalau negatif berarti diartiin belum, kayak belum gitu. Nah, berarti di sini Iwan, ini kan di sini Iwan sudah membeli makanan. Tapi kalau negatifnya Iwan hasn't bought food. Nah, di sini lagi contoh keduanya kan
kita sudah datang di sini. Berarti kalau misalkan negatifnya jadi belum ya. Kita belum haven't come here. Kita belum datang di sini. Nah ini questionnya. Kalau question tuh to be-nya ini kan to be dipindahkan ke depan. Jadi has tambah subjek tambah verb 3 tambah objek tanda tanya. Nah ini kalau diartiin ya sudahkah atau kuncinya sudahkah. Di sini kan Iwan sudah membeli makanan. Nah ini kalau di sini nanya dia, sudahkah Iwan membeli makanan, kan gitu kan kalau jadi pertanyaan. Berarti jadi karena subjeknya itu Iwan, kita harus lihat dulu subjeknya itu apa, baru ke to be. Nah ini to be nya kan dipindahkan ke depan kalau pengen nanya. Berarti jadi has karena subjeknya Iwan. Has Iwan bought food. Terus di sini contoh keduanya, kita sudah datang di sini. Berarti jadi sudahkah kita datang di sini? Sudahkah kita datang di sini? Have we come here? Nah, itu udah. Jadi sudahkah kita datang di sini? Oh ya, maaf, tanda tanya. Nah, di sini question negatifnya. Nah, karena tadi pertanyaan itu bersih nih, nggak ada tidaknya. Jadi kita kalau penanya pakai yang negatifnya gitu. Berarti jadi ini bisa jadi diartiin tidakkah atau sudahkah. Nah, jadi ini tinggal ditambahin note aja di sini. Berarti jadi hasn't tambah subjek tambah verb 3 tambah objek tanda tanya. Nah, terus di sini contohnya. Ini samain ya. Sekarang tadi sudahkah Iwan membeli makanan? Nah, ini kalau yang negatifnya, tidakkah Iwan sudah membeli makanan? Tidakkah sudah ya, berarti tidakkah sudah di sini. Tidakkah sudah. Ini jangan diartiin sudahkah deh. Kayak jadi gimana gitu, sama kayak ini nanti. Jadi tidakkah sudah aja, tidakkah sudah. Tidakkah sudah Iwan membeli makanan? Berarti jadi hasn't, ini karena subjeknya Iwan. Hasn't Iwan bought food. Sini aja di bawah food. Nah, terus ini lagi yang contoh keduanya, mereka aja ya, ini diganti mereka. Tidakkah sudah mereka datang di sini? Berarti jadi haven't they come here. Nah, ini penjelasan tentang present perfect. Penjelasan tentang present perfect ya. Ini terserah kalian pengen nulis atau enggak. Sore aja ya kalau gak baca, saya hapus. Nah, ini kita lanjut ke perbedaannya. Nah,
Jadi di sini mungkin ada beberapa orang yang masih bingung juga tentang perbedaan present perfect dengan simple present. Simple past. Di sini present perfect, di sini simple past ya. Biar kelihatan bedanya. Past. Nah, mulai dari mana ya? Bingung. Present perfect. Gimana ya ngejelasinnya? Masalahnya bingung ini. Kalau present perfect itu buat masa sekarang. Nih, kalau simple past itu buat masa lalu. Jadi kayak gak kayak gimana ya? Jadi bingung juga sih. Kalau mau present perfect ini dibedain sama past perfect. Jadi sudahnya itu buat masa lalu gitu. Jadinya kan jelas itu artinya tuh sama-sama sudah. Atau enggak simple past dengan simple present. Gitu bedanya apa? Tapi kalau itu gampang ya dilihatnya. Kalau dari simple present karena cuma buat bersih gitu. Buat masa sekarang bersih, kayak saya makan roti bersih, gak ada sudah, belum akan gitu, atau sedang, gak ada. Kan sedang kan continuous kan. Jadi simple past sama simple present tuh bedanya itu doang, masa lampau sama masa sekarang gitu. Terus di verbnya itu kalau simple past itu verb 2. Kalau simple present itu verbnya verb 1. Oke, ini kita ini aja ya, nggak apa-apa. Misalkan saya sudah memberi makanan gitu. I have, kan verb 3-nya give itu given. I have given food. Saya sudah memberikan makanan. Nah, kalau simple past nih dia bersih gitu, nggak ada sudah. Ini kan karena di sini to be-nya pakai have, berarti masuknya present perfect dan artinya sudah. Karena tadi kan di penggunaan itu present perfect, masih ingat kan? Present perfect itu digunakan untuk menyatakan keadaan yang sudah terjadi di masa sekarang. Nah, kalau simple past untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau lalu. Nah gitu. Jadi gimana ya? Susah kalau digabungin ini sih. Tapi gak apa. Nih, saya sudah memberikan makanan. Kalau simple past, saya misalkan saya sudah bukan, kan nggak boleh pakai sudah ya. Kalau sudah berarti masuknya ke past perfect gitu. Kalau misalkan masa lalu gitu ya. Nah, ya di sini saya memberi makanan, bukan saya sudah memberi makanan, atau saya sedang memberi makanan, atau saya tidak memberi makanan, bukan. Tapi di sini karena di sini biar tahu yang bedanya gitu. Berarti di sini I gave, bukan. I gave food. Udah gitu dong. Jadinya nggak to be-nya sebenarnya did nih. To be-nya did, tapi seperti penjelasan tadi kan, did itu dipakai untuk semua subjek. Ayu, Dewi, she, he, it itu pakainya did. Nah, did karena di sini dia emang kayak gitu ya dari sana ya, dari materinya gitu. Dia to be-nya ini digantikan verb, dan verbnya ini berubah menjadi verb 2 karena did ini adalah verb 2 dari do, melakukan. Jadi I gave food, saya memberi makanan, saya sudah memberi makanan. Dia seperti yang
tadi saya bilang itu bedanya jauh. Sudah kan ini kan simple past ya, berarti kita tambahin aja biar jelas. Yesterday. Today. Jadi saya sudah memberikan makanan hari ini. Sudah hari ini. Ini artinya tadi artinya saya memberi makanan kemarin. Nah, di sini ada kata sudah. Di sini nggak ada bersih gitu, kosong, nggak ada sudah, belum, akan, atau tidak. Jadi ini buat positifnya. Sekarang ini buat negatifnya. Ini positif, ini negatif. Jangan lagi. Misalkan misalkan saya belum mengambil uang. Kok saya sih? Sorry guys, sorry. I haven't, saya belum ya. Saya belum tadi apa? Mengambil uang. I haven't, karena kan mengambil tuh take ya. Verb satunya tuh take. Jadi kalau verb 2-nya took. Kalau verb 3-nya taken. Nah, ini verb 3 ini nanti berarti dipakai buat present perfect. Nah, I haven't taken. I haven't taken food. Money today, hari ini. Dan ini kan saya belum mengambil uang kemarin, hari ini. Berarti di sini saya, ini kan negatif ya. Berarti did-nya ini munculin karena negatif. Didn't taken money. Astagfirullah. Ini verb 1 ya, verb 1. Berarti kembali lagi ke awal, ke mufradnya, ke asalnya gitu. Take. I didn't take money yesterday. Jadi di sini saya belum atau tidak sudah ya, tidak sudah. Ini biar jelas. Ini seharusnya kalau misalkan diartin biar apa? Biar ngerti gitu. Saya belum ya, tapi di sini biar apa tahu perbedaannya gitu. Di sini aja tidak sudah. Jadinya diartinya tidak sudah aja. Tidak sudah. Tidak sudah mengambil uang hari ini. Nah, terus kalau ininya apa namanya? Arti dari yang simple pastnya,
saya tidak mengambil uang kemarin. Nah, di sini ada kata sudah. Ini tidak karena negatif ya, negatif. Ini sudah, di sini nggak ada apa-apa. Dia ya polos gitu. Kalau simple gitu polos. Dia nggak ada kata sudah, belum, akan, sedang gitu. Nah, terus di sini question. Nah, ini ditarik ke depan. To be-nya itu ditarik ke depan. Kayak misalkan ini ya. Berarti jadi sudahkah? Ini kita pakai apa namanya? Subjeknya ya, kamu ya. Sudahkah kamu makan? Have you eaten? Gitu ya. Have you eaten? Nah, kalau buat simple pastnya, questionnya berarti jadi apa nih? Did you eat? Today. Apakah kamu makan kemarin? Yesterday. Jadi gitu. Artinya udah beda jauh ya. Jadinya ini sudahkah? Ya, sudahkah? Aduh, tulisannya jelek banget. Sudahkah kamu makan? Sekarang hari ini, sudahkah kamu makan hari ini? Ini kayak today ini buat ini ya, keterangan waktunya gitu, biar bisa ngebedain gitu. Ini buat masa sekarang, ini buat masa lalu gitu. Tapi ini aku nggak usah pakai punya biar kelihatan simpel aja gitu. Have, karena udah sebelumnya udah aku kasih kan today yesterday gitu. Nah, ini apakah sudahkah kamu makan hari ini misalkan. Terus di sini kalau simple pastnya, apakah kamu makan kemarin? Apakah kamu makan gitu. Dia ya nggak ada kata sudah, belum, gitu sih perbedaannya. Dan apakah kamu makan kemarin? Jadi ini bukan apa yang kamu makan kemarin ya, bukan. Ini bukan kayak gitu. Kalau apa itu make what, dia beda lagi, beda cerita itu. Kalau apakah itu make ini, jadinya to be-nya itu dikedepankan gitu. Nah, terus apa lagi? Question negatif ya. Question negatif. Nih. Kan tadi kan seperti penjelasan sebelumnya itu pengenalan present perfect. Dia kalau
question negatif ini ditambahin not, di question ini ditambahin not, jadi heaven. Sekarang ini kita artikan, ini bisa diartikan tidak sudah atau belum ya, belumkah gitu, kayak ya gitu, kayak belumkah kamu sekarang, belumkah kamu mendapatkan uang kemarin. Gotten ini verb 3 dari get. Ini get itu verb satunya. Haven't you gotten the money misalnya. Ya, belumkah kamu mendapatkan uang itu? Aduh, hari ini mengusaha pakai hari ini ya. Belumkah kamu mendapatkan uang itu? Belumkah kamu mendapatkan uang itu? Nah, kalau ini question negatifnya yang simple past. Berarti did-nya ini ditambahin not ya. Berarti jadi didn't, berarti tidakkah ya artinya. Diartikan tidakkah. Tidakkah kamu mendapatkan uang kemarin? Didn't you get? Karena di rumusnya itu di sini verb 1, karena di sini sudah ada did. Nih kayak gini verb 1. Ini verb 1 nih. Karena ada did. Nah, kalau ini langsung verb 2 karena nggak ada did di sini. Yang positifnya itu. Jadi di sini, tidakkah kamu mendapat uang? Mendapat uang itu. Tidakkah kamu mendapat uang itu? The money. Didn't you get the money? Nah, ini artinya. Tidakkah uang itu? Nah, jadi gini perbedaannya. Nah, udah ketemu kan bedanya di mananya? Kayak ya, kalau kata aku sih jelas banget gitu kelihatan bedanya. Tapi nggak apa-apa kalau belum kelihatan, bilang aja. Kalau masih kurang ngerti gitu, nanti tanyain aja di WA. Ini aku hapus ya. Nih aku kasih PR buat kalian. Ini kalian isi terus nanti kirim ke nomor WA aku. Nanti aku kasih nomor WA di deskripsinya. Di sini present perfect. Oke. Nah, ini aku udah buat pertanyaan buat kalian ya. Yang insya Allah ini kalau misalkan kalian udah bener semua, udah aku cek dan hasilnya bener semua, insya Allah Anda sudah mengerti.
So that's all from me, and I do hope it is useful for us, and I apologize if you found many mistakes from me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye.